Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nabila Alianda dengan NIM 1251164 Saya dari kelas 1A Program Studi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Nah, pada video pembelajaran interaktif kali ini, kita akan membahas mengenai perkembangan sosial, emosional, dan spiritual anak usia sekolah. Materi ini disusun untuk mata kuliah Psikologi Perkembangan dengan dosen pengampu Ibu Fitra Herlinda, MAG. Di akhir video ini diharapkan kita mampu memahami pengertian perkembangan sosial, emosional, dan spiritual, teori-teori menjelaskan tahap perkembangan, faktor yang mempengaruhi perkembangan anak usia sekolah, dan peran guru dan orang tua dalam mendukung perkembangan tersebut. Nah, pertama kita masuk ke pengertian perkembangan sosial. Perkembangan sosial anak usia sekolah adalah proses kematangan anak dalam berinteraksi dan menyesuaikan diri dengan orang lain, seperti teman, sebaya, guru, dan keluarga, serta memahami dan menerapkan norma, nilai, moral, dan tradisi di lingkungan sosialnya yang meliputi kemampuan berkomunikasi, bekerjasama, mengelola emosi, dan membangun identitas diri yang positif. Ini adalah fase krusial di mana mereka belajar beradaptasi di luar lingkungan keluarga, membentuk hubungan yang lebih kompleks, dan mengembangkan keterampilan untuk hidup bermasyarakat. Menurut teori Erikson, perkembangan sosial anak usia sekolah itu berpusat pada tahap industri versus inferioritas, di mana anak belajar menguasai keterampilan akademik dan sosial, membandingkan diri dengan teman sebaya, dan membangun rasa percaya diri melalui prestasi. Nah, jika mereka berhasil, mereka akan merasa kompeten. Namun jika mereka gagal, mereka akan muncul perasaan rendah diri. Nah, industri itu memiliki arti tersendiri, maksudnya mereka mampu belajar mandiri, punya keterampilan, dan bisa melakukan tugas dengan baik. Contohnya itu seperti mengerjakan PR sendiri, bekerja sama dalam kelompok, ikut perlombaan, atau menyelesaikan tugas di kelas. Nah, jika mereka berhasil dan mendapat dukungan dari guru dan orang tua, mereka akan merasa percaya diri dan bilang, "Oh, ternyata aku bisa." Nah, itu yang disebut dengan merasa kompeten. Dan sebaliknya, jika mereka tidak berhasil, apa yang terjadi? Nah, kalau mereka sering merasa gagal, sering dibanding-bandingkan, atau tidak mendapat pujian atau usaha dari orang tua atau guru mereka bisa merasa tidak mampu. Itu disebut dengan inferioritas atau rasa rendah diri. Contohnya seperti takut mencoba hal baru karena takut salah, merasa lebih buruk dari teman-temannya. Selanjutnya kita masuk ke faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial anak usia sekolah. Secara umum ada dua faktor eksternal dan internal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri anak sendiri. Yang pertama, faktor internal itu kemampuan komunikasi, yaitu cara anak berbicara, mendengarkan, dan memahami orang lain. Biasa, anak yang menyampaikan perasaannya dengan jelas atau bisa mendengarkan temannya saat berbicara, biasanya lebih mudah diterima dalam kelompok. Sebaliknya, kalau anak sering salah paham atau sulit menjelaskan apa yang dia mau, itu biasanya bisa membuat interaksi sosial anak terhambat. Faktor internal yang kedua, minat dan motivasi, yaitu keinginan anak untuk bergaul dan menjalin hubungan dengan teman. Ada anak yang memang suka bermain dengan teman-temannya, jadi dia lebih cepat membangun relasi. Tetapi ada juga anak yang pemalu sehingga butuh dorongan lebih untuk bisa mulai berinteraksi. Faktor internal yang ketiga adalah pengelolaan emosi, yaitu kemampuan anak untuk menenangkan diri dan mengendalikan perasaan saat berinteraksi. Misalnya, tidak mudah marah ketika tidak diajak main, atau bisa tetap
menghadapi masalah kecil. Faktor yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal ini berasal dari lingkungan tempat anak tumbuh dan berkembang. Yang pertama itu ada keluarga. Keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama bagi anak. Melalui keluarga, anak belajar tentang sikap, norma, aturan, dan bagaimana cara berperilaku. Contoh yang diberikan orang tua sangat berpengaruh terhadap perkembangan sosial anak. Yang kedua itu di sekolah. Anak berinteraksi dengan lingkungan sosial yang lebih luas. Anak belajar mengikuti aturan, bekerja dalam kelompok, dan berhubungan dengan guru maupun teman. Yang ketiga ada interaksi dengan teman sebaya, memberikan kesempatan bagi anak untuk belajar, berbagi, bekerja sama, menunggu giliran, serta berorganisasi. Nah, selanjutnya kita masuk ke pengertian perkembangan emosional. Perkembangan emosional anak usia sekolah adalah proses di mana anak belajar memahami, mengendalikan, dan mengekspresikan perasaannya seperti marah, takut, senang, cemburu, kasih sayang, serta lebih kompleks. Beralih dari egois yang kooperatif, serta mengembangkan empati dan kecerdasan emosional yang lebih baik untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Menurut teori James Lange, perkembangan emosi anak usia sekolah itu dimulai dari reaksi fisiologis tubuh terhadap suatu peristiwa pemicu, diikuti oleh interpretasi otak terhadap reaksi fisik tersebut, yang kemudian menghasilkan pengalaman emosi. Kita merasa takut karena kita gemetar, bukan sebaliknya. Jadi, emosi bukan penyebab reaksi fisik, melainkan hasil dari kesadaran kita akan perubahan tubuh seperti detak jantung cepat atau tangan berkeringat saat melihat sesuatu yang menakutkan. Contohnya itu, saat seorang anak melihat temannya terluka, tubuhnya terdiam dan jantungnya berdetak lebih cepat terlebih dahulu. Lalu barulah ia menyadari bahwa ia sedang merasa khawatir dan akhirnya terdorong untuk membantu. Selanjutnya kita masuk ke faktor yang mempengaruhi perkembangan emosional. Terdapat 4 faktor. Faktor yang pertama, pola asuh orang tua. Cara orang tua memperlakukan, membimbing, dan berinteraksi dengan anak sangat menentukan bagaimana anak belajar mengelola emosinya. Keteladanan orang tua dalam bersikap tenang atau menyelesaikan masalah akan sangat memengaruhi anak. Faktor yang kedua, interaksi sosial. Lingkungan pergaulan, baik dengan teman sebaya maupun dengan masyarakat, membentuk kemampuan anak untuk menyesuaikan diri melalui bermain, bekerja sama, atau bahkan mengalami konflik kecil. Anak belajar cara memahami dan mengekspresikan emosinya dengan lebih baik. 3. Usia dan perubahan fisik. Semakin bertambah usia, anak semakin matang dalam mengendalikan emosi. Selain itu, perubahan biologis dalam tubuh, terutama menjelang pubertas, bisa membuat suasana hati anak lebih sensitif atau cepat berubah. Faktor yang keempat, lingkungan dan pengalaman hidup, baik kondisi keluarga, tingkat ekonomi, paparan media, serta tekanan atau stres yang dialami anak dapat berpengaruh besar terhadap stabilitas emosinya. Lingkungan yang aman dan sportif akan sangat membantu perkembangan emosi yang sehat. Nah, terakhir masuk ke perkembangan spiritual. Nah, perkembangan spiritual anak usia sekolah adalah proses ketika anak mulai memahami nilai-nilai kehidupan seperti kebaikan, kejujuran, empati, dan hubungan mereka dengan Tuhan. Pada usia ini, anak mulai belajar membedakan mana yang benar dan yang salah, mulai memahami makna berdoa, memahami rasa syukur, serta mulai meniru perilaku yang dianggap baik oleh orang tua dan lingkungan. Mereka juga mulai bertanya tentang tujuan hidup, makna perbuatan baik, atau kenapa sesuatu harus dilakukan. Semua ini menjadi tanda bahwa kemampuan spiritual mereka berkembang. Menurut pandangan Islam, perkembangan spiritual anak usia sekolah adalah proses menumbuhkan kesadaran akan Tuhan, menanamkan akidah yang kuat, dan menginternalisasi nilai-nilai moral, serta ibadah melalui pembiasaan
keteladanan, dan pengalaman langsung, dengan tujuan membentuk pribadi yang bertakwa, berakhlak mulia, dan berorientasi akhirat, seimbang antara dunia dan akhirat, serta berlandaskan iman yang kuat. Ini dicapai melalui aktivitas seperti sholat berjamaah, mengaji, berdoa, mendengarkan kisah Islami, serta pembiasaan adab sehari-hari dengan orang tua dan lingkungan sebagai teladan utama. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi perkembangan spiritual terbagi menjadi 6. Ada keluarga, pendidikan dan sekolah, lingkungan, media dan teknologi, kegiatan keagamaan, dan pengalaman pribadi. Nah, yang keluarga merupakan lingkungan utama tempat anak belajar agama. Cara orang tua beribadah, berbicara, dan bersikap akan sangat mempengaruhi spiritual anak. Yang kedua itu pendidikan dan sekolah, termasuk guru, pelajaran agama, serta kegiatan keagamaan di sekolah, membantu anak memahami nilai-nilai spiritual dan akhlak. Yang ketiga, lingkungan sosial dan teman sebaya. Teman yang baik dan lingkungan yang positif dapat memperkuat kebiasaan ibadah dan perilaku baik. Yang keempat, ada media dan teknologi. Konten positif seperti video edukasi atau cerita Nabi membantu menanamkan spiritual. Sebaliknya, konten buruk dapat menghambat perkembangan. Yang kelima, kegiatan keagamaan. Ikut pengajian, TPA, sholat berjamaah, atau kegiatan keagamaan di rumah dan sekolah mendorong anak lebih dekat dengan nilai-nilai spiritual. Dan yang terakhir ada pengalaman pribadi. Pengalaman yang membuat anak merasakan kasih sayang, keadilan, atau pertolongan dapat memperkuat kesadaran spiritualnya. Nah, tadi kita sudah membahas pengertian, teori, dan faktor. Sekarang kita masuk ke upaya orang tua dan guru dalam meningkatkan perkembangan sosial, emosi, dan spiritual anak usia sekolah. Yang pertama, upaya orang tua, yaitu menjadi teladan. Tunjukkan perilaku positif, jujur, dan emosi yang terkendali sebagai contoh bagi anak. Yang kedua, bangun hubungan afektif. Tunjukkan kasih sayang, berikan pujian, dan bangun rasa percaya diri kepada anak. Yang ketiga, kembangkan kecerdasan emosi. Bantu anak mengenali emosi, membangun empati, dan melatih keterampilan komunikasi. Dan juga ada upaya guru dalam meningkatkan perkembangan sosial, emosional, dan spiritual anak. Yang pertama, menjadi model dan fasilitator, yaitu tunjukkan sikap terpuji dan fasilitasi kegiatan yang mengembangkan karakter. Yang kedua, pembelajaran kolaboratif dan proyek. Ajak anak bekerja sama dalam kelompok untuk membangun empati dan keterampilan sosial. Yang ketiga, pendidikan karakter dan agama. Ajarkan kejujuran, integritas, dan nilai spiritual melalui kegiatan seperti sholat duha, doa, dan diskusi. Yang keempat, pembiasaan positif. Bentuk kebiasaan baik seperti sabar, disiplin, dan peduli lingkungan. Nah, sebelum kita akhiri video ini, yuk jawab kuis interaktif berikut untuk menguji pemahaman. Pertanyaan yang pertama, bagaimana cara sederhana orang tua atau guru membantu anak mengelola emosinya? Pertanyaan yang kedua, sebutkan salah satu contoh kegiatan yang dapat menumbuhkan perkembangan spiritual anak. Silahkan jawab di kolom komentar atau refleksikan sendiri sebagai bahan pembelajaran ya. Baik, terima kasih sudah mengikuti video interaktif tentang perkembangan sosial, emosional, dan spiritual anak usia sekolah. Semoga pembahasan dan kuis tadi membantu kita memahami betapa pentingnya peran keluarga, sekolah, dan lingkungan dalam membentuk karakter serta kesejahteraan anak. Teruslah menjadi lingkungan yang positif bagi anak-anak kita, karena setiap dukungan yang kecil yang kita berikan akan membentuk masa depan mereka. Baik, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.